Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamonan Utagaol. Saya berasal dari grup D Kepemimpinan. NIM saya 200101140. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas saya kepemimpinan sekolah. Saya mengambil judul dengan tema peranan kepemimpinan dosen terhadap prestasi mahasiswa. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama dengan pengertian kepemimpinan berasal secara umum. Kepemimpinan berasal secara umum adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Dan saya akan melanjutkan tentang pemaparan tugas saya, pengertian kepemimpinan menurut para ahli, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama menurut Sondang P. Siagian, yang kedua menurut Wahjo Sumitjo. Menurut Sondang P. Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan diri seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahan. Ini dilakukan supaya mereka dapat bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat dicapai dengan mudah. Yang kedua, menurut Sumitjo, kepemimpinan adalah kemampuan diri seseorang mencakup sikap-sikap seperti kemampuan, kepribadian, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya perilaku kedudukan pemimpin yang bersangkutan, interaksinya, dan situasi para pengikut. Selanjutnya, saya akan memaparkan bagian kedua tentang tujuan kepemimpinan. Tujuan dosen sebagai pemimpin terhadap mahasiswa adalah sangat mempengaruhi keberhasilan dan prestasi yang akan dicapai, dan sekaligus sebagai motivasi mahasiswa untuk mendorong meningkatkan prestasi dalam pendidikan yang sedang dijalankan di dalam perkuliahannya. Baiklah, saya akan menjelaskan fungsi kepemimpinan dosen terhadap prestasi mahasiswa. Terdapat 4 fungsi, yaitu
Pertama, sebagai komunikator terhadap mahasiswa untuk menentukan cara apa yang dilakukan, waktu pelaksanaan, tempat kepada mahasiswa untuk belajar agar tercapai dengan efektif. Kedua, dosen sebagai pemimpin yang dapat menerapkan komunikasi dua arah dalam melaksanakan pembelajaran, terciptanya kerjasama baik di dalam belajar dan mengajar sehingga tercapainya sasaran dalam pendidikan. Yang ketiga, dosen sebagai pemimpin melibatkan mahasiswa dalam proses interaktif antara dosen dengan mahasiswa sewaktu pembelajaran dilaksanakan. 4. Dosen mengendalikan, membimbing, mengawasi, dan bekerja sama dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan bagian tentang jenis-jenis kepemimpinan, jenis peranan dosen dalam memimpin mahasiswa. Terdapat 4 macam, yaitu pertama, dosen harus mempunyai karisma atau berwibawa dalam mengajar mahasiswa, sehingga mahasiswa akan menuruti dan mengikuti sesuai arahan, bimbingan, atau penjelasan dari dosen tersebut. Yang kedua, seorang dosen sebagai pemimpin yang baik adalah memberikan pelajaran kepada mahasiswa untuk mau menerima kritikan dan masukan dari mahasiswa sewaktu pembelajaran dalam perkuliahan. Yang ketiga, seorang dosen yang berhasil menjadi pemimpin apabila mahasiswa yang dididiknya melaksanakan perintah yang diberikannya dan tetap menjaga hubungan yang baik antara dosen dengan mahasiswa agar tercapainya tujuan dan sasaran dalam pembelajaran, dan tidak perlu memerlukan paksaan kehendaknya. Terakhir, keempat, seorang dosen yang baik akan memberikan
kepada mahasiswanya pengetahuan dan pengalaman yang didapatnya, sehingga mahasiswa tersebut mencapai prestasi yang diharapkan. Demikian hasil presentasi saya kepada Bapak dosen PA Kepemimpinan yang saya hormati dan saya cintai. Jika saya memiliki